sejarah GMI Getsemani Binjai. Kehadiran Gereja Metodis Indonesia Binjai secara sadar harus diakui adalah juga bagian dari sejarah pelayanan Gereja Metodis Indonesia di Medan. Tahun 1915. Dari catatan yang diterima, bahwa pada tanggal 24 Juli 1915 Referen Isli bersama saudara Peyok Pek dan saudara Hu Chun Bie mengadakan malam evangelisasi dan pemutaran film di kota Binjai. Inilah awal mula adanya Gereja Metodis Binjai. Pelayanan kemudian dilanjutkan dengan meminjam satu pintu ruko di Jalan Bingai dan jumlah orang yang menghadiri kebaktian tidak lebih dari 10 orang. Tahun 1918. Pada bulan Agustus tahun 1918, tempat ibadah yang semula dipindahkan ke Jalan Masjid dengan menyewa 2 pintu ruko. Ruko nomor 9 untuk beribadah dan ruko nomor 11 dipakai untuk sekolah berbahasa Inggris dengan nama Methodist English School Binjai yang berbentuk swasta asing yang dipimpin oleh VP Madela. Pada masa itu, belum ada hamba Tuhan yang melayani penuh waktu sehingga ditunjuklah saudara Peyok Pek sebagai sintua dalam mengurus dan memperhatikan keperluan jemaat. Kebaktian minggu pada waktu itu diadakan pada pukul 10 WIB dengan pengkhotbah yang didatangkan dari Medan secara bergantian seperti pendeta Ong Lim Eng. Pada Rabu malam diadakan kebaktian doa yang dilayani Sintua Peyok Pek. Tahun 1919 sampai 1921, pada saat itu sulit memiliki gembala sidang yang tetap, tetapi jemaat terus bertumbuh khususnya dari kalangan suku Batak. Tahun 1928 ditempatkan Evangelis Lim Teng Hui yang baru kembali dari Tiongkok dan melayani jemaat di Medan serta merangkap pelayanan di GMI Binjai. Pada tahun 1929, Referen R.L. Archer merencanakan dan mempersiapkan untuk membangun gedung gereja yang baru. Pembangunan gedung gereja dimulai pada akhir tahun 1929 yang ditangani oleh Referen A.V. Klaus sampai selesai. Peresmian dan pentahbisan gedung gereja yang baru diadakan pada tahun 1931 dipimpin oleh Bishop Edwin F. Lee. Kemudian Evangelis Lim Teng Hui dimutasikan dari GMI Binjai dan pelayanan diteruskan oleh Evangelis Cleopas Tobing untuk jemaat yang berbahasa Batak dan pendeta Ong Lim Eng untuk jemaat yang berbahasa Hokkien. Pada tahun 1935, pendeta Tan Han Kiat ditempatkan sebagai gembala sidang selama 1 tahun. Dan pada tahun 1936 tugas pelayanan digantikan oleh pendeta Chang Guan Hong selama 2,5 tahun. Kemudian tugas pelayanan dilanjutkan oleh pendeta Tia Chu Kie sebagai gembala sidang GMI Binjai pada tahun 1939, yang mana beliau dapat menyesuaikan diri di tengah-tengah pemuda dan akhirnya banyak menarik perhatian dan minat para pemuda untuk mengikuti kebaktian. Pada tahun 1941, pendeta Tia Chu Kie meninggalkan pelayanan di GMI Binjai dan kembali ke Malaysia. Tugas pelayanan diemban oleh Referen Egon N. Ostrom, Go Sutek dan seorang penginjil wanita dari Medan. Mereka dibantu oleh pendeta Tan Peng Hun dari Pematang Siantar dan secara bergantian mereka memimpin ibadah serta perjamuan kudus. Waktu kebaktian pada masa itu diubah menjadi minggu malam. Agresi Jepang di Indonesia pada tahun 1942 berpengaruh pada persekutuan pemuda di gereja yang mengakibatkan ibadah persekutuan pemuda dan sekolah terpaksa dihentikan. Pada pertengahan tahun 1945, pendeta Yap Uen Han secara rangkap melayani gereja Metodis Binjai. Namun, masa kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 1945 mengakibatkan kendala transportasi yang menghambat pelayanan pendeta Yap Uen Han, sehingga Bapak Peyok Pek melibatkan dirinya di dalam pelayanan sampai pada tahun 1947. Menjelang beberapa waktu kemudian Sintua Peyok Pek pindah ke Medan dan pelayanan yang diembannya dilanjutkan oleh Bapak Gan Ban Hu sebagai majelis pada waktu itu. 1 bulan sekali Referen A.V. Klaus menyampaikan firman Tuhan dan Referen Luther Huta Barat mengambil bagian dalam penyampaian firman Tuhan serta mengadakan kunjungan rumah tangga di rumah-rumah jemaat. Pertengahan tahun 1948, pendeta Yap Uen Han kembali dari Singapura dan ditempatkan di gereja Metodis Medan, yang sekarang GMI Gloria, sembari melayani kembali jemaat di gereja Metodis Binjai. Melihat kesibukan pelayanan pendeta Yap di gereja Metodis Medan, dirasakan perlu segera adanya seorang gembala yang dapat bekerja secara penuh waktu di gereja Metodis Binjai. Para anggota juga merasakan perlu segera dibangun rumah pekerja untuk tempat tinggal hamba Tuhan yang akan melayani di GMI Binjai, sehingga seorang jemaat yakni Nyonya Lim Giok Sing serta putrinya Lim Siu Hua bersama dengan jemaat lainnya mempersembahkan dana pembangunan rumah pekerja yang langsung diawasi pembangunannya oleh Bapak Gan Ban Hu. Pembangunan rumah pekerja ini selesai pada tahun 1948 dan diresmikan oleh Referen Karajnar dan mewakili distrik Superintendent Engge Boteng pada tanggal 23 Desember 1948. Pada tahun 1949,
Pendeta Chua Beng Guan ditempatkan sebagai gembala sidang dan sekaligus merangkap pimpinan PKMI yang baru dibuka setelah tidak beroperasi sejak tahun 1942. Pendeta Chua Beng Guan dimutasikan ke Gereja Metodis Bagan Siapi Api pada tahun 1951 melalui konferensi tahunan dan digantikan oleh penginjil Teh Cheng Chuan. Pada tahun 1953, penginjil Teh Cheng Chuan dimutasikan ke PKMI Medan sebagai seksi pengajar, dan pelayanan di Binjai diteruskan oleh Guru Chong Han Giok atau Pendeta J. Edenata dan dibantu oleh Referen G. A. Robinet yang datang 1 bulan sekali untuk menyampaikan khotbah. Melihat aktifnya kaum ibu di Binjai, Referen G. A. Robinet memprakarsai pembentukan persekutuan wanita pada tahun 1954 di Gereja Metodis Binjai yang beribadah pada setiap hari Jumat. Terdapat sebuah terobosan dari Referen G. A. Robinet pada persekutuan wanita ini, di mana pada setiap persekutuan kaum ibu secara bergantian mempersiapkan makanan ringan untuk mempererat persaudaraan di antara sesama kaum ibu, yang mana tradisi ini masih dipertahankan hingga saat ini. Guru Chong Han Giok atau Pendeta J. Edenata setelah berhasil menyelesaikan pendidikan teologia di Institut Alkitab Metodis Medan pada tahun 1958 dan secara resmi ditempatkan melalui konferensi tahunan untuk melayani Gereja Metodis Binjai sebagai gembala sidang dan merangkap pimpinan PKMI Binjai. Pada tahun 1959, Guru Huang Siong Tek yang sekarang Pendeta Boas Yahya yang pada waktu itu bertugas di PKMI Binjai sebagai tata usaha mengaktifkan kembali persekutuan pemuda yang sudah terhenti 17 tahun lamanya. Pada tahun 1965, dibentuk lagi satu persekutuan baru khusus bagi remaja yang sekarang Persekutuan Remaja Metodis Indonesia. Pendeta J. Edenata melalui konferensi tahunan dimutasikan untuk menjabat tugas pimpinan PKMI Medan di Metodis 2 Tamrin di Medan. Dan pada tahun 1965, Guru Boas Yahya ditetapkan menjadi gembala sidang GMI Binjai selama 2 tahun. Pada tahun 1968, Pendeta Chen Pao Hua ditempatkan sebagai gembala sidang dan beliau melayani selama 4 tahun sebelum dimutasikan ke GMI Pematang Siantar. Pada tahun 1972, Evangelis Silian Chu melayani selama 1 tahun dan dilanjutkan oleh Evangelis Siloam sampai dengan tahun 1974. Pada tahun 1973, Bapak Thamson Siddiq yang pada waktu itu memimpin PKMI Binjai membentuk KOR GMI Binjai Suara Gembala yang terkenal pada masa itu dan sempat melayani di berbagai daerah sampai ke Aceh. Guru Petrus Saleh melanjutkan pelayanan sejak tahun 1974. Pada tahun yang sama, Ketua KPP PKMI Binjai Saudara Siji Sihombing dan Bendahara PKMI Saudara Kurniawan Leo membeli sebidang tanah seluas 500 meter di tahun 1975 sampai 1976 yang sekarang dijadikan TK. Pada tahun 1975, Pendeta J. Edenata kembali dipindahkan untuk memimpin PKMI Binjai. Pada tahun 1976, untuk mendukung akomodasi hamba Tuhan yang melayani di GMI Binjai, dibangunlah bangunan 2 tingkat di sebelah kantin di mana lantai bawah dipergunakan untuk ruang kelas dan lantai atas untuk pastori. Guru Petrus Saleh dimutasi untuk melayani di pos pelayanan Bintang Terang pada tahun 1979 melalui konferensi tahunan. Pelayanan dilanjutkan oleh Evangelis Fen Suk Fang selama 2 tahun sampai dengan 1981 dan dilanjutkan oleh suami beliau Evangelis Saibun yang baru saja menyelesaikan pendidikan dari luar negeri selama 1 tahun. Evangelis Chen Yeni melanjutkan pelayanan di GMI Binjai sejak tahun 1982 selama 1 tahun dan digantikan oleh Pendeta Yunus Cendana pada tahun 1983 sampai beliau dipindahkan ke Batam pada tahun 1987 dan digantikan oleh Pendeta J. Edenata yang dibantu oleh Evangelis David Wu yang pada saat itu sedang mengemban pendidikan teologia. Pendeta Adrian bergabung dalam pelayanan di GMI Binjai sejak 1988 membantu Pendeta Edenata dan kemudian ditetapkan sebagai gembala sidang pada tahun 1989 selama 1 tahun. Pada tahun 1989, Pendeta Samuel Kosasi membantu pelayanan di GMI Binjai dan pada tahun 1990, melalui konta, ditetapkan menjadi gembala sidang sampai dengan tahun 1993. Setelah Evangelis David Wu menyelesaikan pendidikan teologi, beliau ditempatkan di GMI Binjai pada tahun 1989 untuk membantu Pendeta Samuel Kosasi, dan kemudian ditetapkan sebagai gembala sidang pada tahun 1993. Pada tahun 1996, beliau melanjutkan pendidikan di Taiwan dan digantikan oleh Evangelis Lim Herminsyeh melalui penempatan lokal selama 1 tahun, dan digantikan oleh Evangelis Dewi Anggreni melalui penempatan konferensi tahunan GMI.
Pendeta David Wu menyelesaikan pendidikan di Taiwan pada tahun 1998 dan kembali ditempatkan di GMI Binjai. Perkembangan jemaat dari kalangan suku Batak meningkat secara signifikan pada tahun 1998, sehingga dibentuklah sebuah pos pelayanan berbahasa Indonesia yang bertempat di Jalan Kartini. Pos pelayanan ini berkembang pesat hingga menjadi sebuah resort GMI Siloam pada tahun 2000 yang dipimpin oleh pendeta GMP Simanjuntak. Pada tahun 2002, Pendeta David Wu ditempatkan di GMI Hosana Lubuk Pakam, sehingga pimpinan jemaat diserahkan kepada Pendeta Boas Yahya melalui penempatan lokal selama 1 tahun. Pada tahun 2003, Pendeta Sudiharto yang sebelumnya merupakan DS Distrik 1 pada saat itu ditempatkan sebagai pimpinan jemaat sampai dengan tahun 2012. Pendeta Boas masih melayani di GMI Binjai selama 1 tahun untuk membantu Pendeta Sudiharto dari tahun 2003 hingga 2004. Pada tahun 2012, Pendeta Martin Chen bersama dengan Pendeta Mary C ditempatkan di GMI Getsemani Binjai selama 2 tahun dan digantikan oleh Pendeta Inyoman Adi Cahyana Putra sampai dengan saat video ini dibuat. Kerinduan penyebaran Injil dari GMI Binjai pada tahun 1960 membuahkan sebuah ibadah yang berkembang menjadi pos pelayanan dan pada akhirnya menjadi sebuah gereja yang mampu berdiri sendiri di Kuala dengan nama Gereja Metodis Jemaat Manna Kuala. Dimulai oleh Saudara Chuang Ika Fung, adik dari Pendeta J. Edenata. Ibadah yang berpindah-pindah tempat selama 2 minggu berkembang dengan pesat sehingga Ibu Juliana meminjamkan sebuah lokasi tempat ibadah di Jalan Samanhudi Kuala dan sempat berpindah beberapa kali sampai pada tahun 1963. Tempat ibadah berpindah ke Jalan Multatuli Kuala yang merupakan milik Ibu Lim Siu Him, salah satu majelis GMI Binjai pada masa itu, dan pertumbuhan jemaat semakin pesat sejak itu. Ibadah yang pada mulanya hanya menggunakan bahasa Mandarin pun mulai berkembang dengan banyaknya jemaat dari kalangan pemuda yang mendorong adanya bahasa untuk menjangkau lebih banyak orang. Dengan pertumbuhan jemaat yang pesat, status pos pelayanan ini ditingkatkan menjadi jemaat persiapan GMI Kuala pada tahun 1968 dan akhirnya ditahbiskan menjadi GMI Kuala pada tanggal 5 November 1976. Pada tahun 1985, GMI Kuala membangun sebuah gedung gereja di atas bidang tanah yang dihibahkan oleh Ger Darmin dan kebaktian dipindahkan ke gedung yang baru pada tahun 1986. Perkembangan jemaat yang besar mendorong pembangunan sarana gedung gereja yang lebih baik untuk mengakomodasi ibadah di GMI Kuala, sehingga pada tahun 1991 dengan bantuan Manna Methodist Church Seoul, Korea, pembangunan gedung gereja yang lebih besar dan permanen dimulai. Sejarah singkat GMI Siloam. Pertumbuhan jemaat dari suku Batak yang pesat pada tahun 1998 di GMI Binjai menghasilkan beban pelayanan prioritas untuk kebutuhan ibadah dalam bahasa Indonesia, sehingga dibentuklah sebuah pos pelayanan GMI Binjai berbahasa Indonesia. Pada awalnya, gereja menyewa sebuah rumah di Jalan Kartini untuk ibadah. Namun, karena adanya gangguan dari sekelompok masyarakat terhadap pelaksanaan ibadah di rumah tersebut, pada tahun 1999 tempat ibadah dikembalikan ke GMI Binjai sambil dilakukan pembangunan kompleks gereja yang baru di Jalan Soekarno-Hatta. Pertumbuhan yang pesat pada pos pelayanan ini telah memenuhi syarat untuk berdirinya sebuah gereja sehingga pada tahun 2000, gedung gereja yang baru telah selesai dan dibentuklah sebuah resort baru dengan nama Gereja Metodis Indonesia Jemaat Siloam Binjai. Pada saat yang sama, GMI Binjai di Jalan Sudirman berubah menjadi GMI Getsemani Binjai. Pos pelayanan Brahrang yang beralamat di Jalan Maijen Sutoyo Gang Bali Brahrang merupakan buah perkembangan pelayanan dari GMI Getsemani Binjai. Pos pelayanan ini ada atas kerinduan GMI Getsemani Binjai untuk menjangkau jiwa bagi Tuhan khususnya di Brahrang. Mengingat di Brahrang juga terdapat banyak anak-anak yang bersekolah di PKMI Binjai. Untuk memudahkan penjangkauan, maka didirikanlah pos pelayanan Brahrang ini. Pos pelayanan Brahrang pertama sekali diawali dengan ibadah sekolah minggu yang diadakan di rumah Bapak Hermanto yang dihadiri kurang lebih 10 anak, tepatnya pada tanggal 18 Januari 1992. Kebaktian umum dewasa di Brahrang pertama kali diadakan pada tanggal 20 Januari 1992 yang dihadiri sekitar 5 orang jemaat dewasa. Sekitar tahun 1994 pos pelayanan Brahrang resmi berdiri dan mengambil tempat ibadah yang tetap di Jalan Maijen Sutoyo Gang Bali nomor 211 NM. Seiring berkembangnya jemaat remaja di pos pelayanan ini, pada sekitar bulan Juli tahun 2000, pos ini mengadakan ibadah remaja PRMI Brahrang. Dengan adanya minat dan dukungan yang luar biasa di Brahrang, GMI Binjai melakukan pembangunan sarana dan infrastruktur gereja untuk ibadah dan potensi pengembangan sekolah PGTK di Brahrang. Pembangunan dimulai sejak tahun 2010 dan selesai pada tahun 2012.
Ibadah kembali diadakan di gedung yang baru pada bulan Oktober 2012. Hamba Tuhan yang pernah menjadi pembina di pos pelayanan Brahrang sebagai berikut. Pendeta David Wu, Pendeta Boas Yahya, Evangelis Fatishoki Laoli, Mahasiswa Praktek Mariana Poi, Mahasiswa Praktek Susan, Pendeta Sudiharto, Guru Injil Rosi Napitupulu, Guru Injil David Kandar, Mahasiswa Praktek Neradem Tora, Pendeta Martin Chen, Evangelis Ishak Briman, Evangelis Bretlan Sihombing. Sejak tahun 2003 melalui Komisi Misi Bapak Kurniawan Leo, menugaskan Evangelis Bretlan Sihombing untuk membantu pelayanan di pos pelayanan Brahrang. Dan juga pelayanan di JP Sion Brahrang digembalai oleh Pendeta Veronica Agustini atau Chen Shulan, istri dari saudara Evangelis Bretlan Sihombing. Pendeta Veronica memulai pelayanan di pos pelayanan JP Sion Brahrang mulai dari tahun 2015 sampai 2024. Dan penempatan berikutnya pada pos pelayanan Brahrang dimulai pada bulan Agustus tahun 2024 yang digembalai oleh Pendeta Daniel Lando Tambunan. Pada tahun 2010, perkembangan jemaat mencapai lebih kurang 70 orang dan GMI Getsemani melakukan pembelian sebuah rumah yang lebih besar di Jalan Flamboyan No 34 untuk mengakomodasi ibadah di Kampung Tanjung. Terdapat reaksi penolakan dari masyarakat di belakang gedung terhadap kehadiran gereja di Kampung Tanjung yang disertai perusakan fasilitas. Dengan diskusi intensif dengan elemen masyarakat beserta dengan pemerintah, kegiatan di Kampung Tanjung dibatasi sampai dengan kegiatan pengajaran agama sehingga ibadah persekutuan doa rumah tangga, PDRT, Kampung Tanjung berganti nama menjadi Sekolah Minggu Dewasa dan Sekolah Minggu Anak. Pembangunan fasilitas baru diselesaikan pada tahun 2011 dan ibadah pertama dilakukan pada hari Minggu pertama di bulan Juni 2011. Kehadiran jemaat di Kampung Tanjung di tahun 2011 meningkat hingga mencapai 80-100 orang. Sejak bulan Oktober 2011, karena jumlah kehadiran pada sekolah minggu dewasa meningkat, penggunaan meja dihilangkan karena keterbatasan tempat. Membuka pos pelayanan baru di daerah Tandem khususnya di Pasar Empat Cina, diawali dengan adanya aksi sosial dengan membagikan sembako kepada masyarakat sekitar pada tanggal 14 Oktober 2018. Pos pelayanan ini diberi nama Sekolah Minggu Agave Tandem, dengan kegiatan les bahasa Mandarin dan les bahasa Inggris khususnya bagi anak-anak sekolah minggu. Sebagai pembina, Pendeta Daniel Tambunan, Asisten Evangelis Jocelyn Fania, dan sebagai guru Mandarin Guru Injil Liming Chu, Saudari Esther, Saudari Junita Tandajaya, Saudara Winson, Saudara Christian dan lause-lause lainnya. Mengenai rumah yang dijadikan pos sekolah minggu tandem, merupakan hibah dari seorang pengusaha bernama Bapak Aju kepada Yayasan Metodist Binjai. Pembelian rumah yang kedua dibeli oleh Yayasan Metodist Binjai serta swadaya Jemaat Getsemani Binjai, dan kekurangan biaya ditutupi oleh Bapak Aju. Kedua rumah pos sekolah minggu tandem telah direnovasi dan dijadikan satu.